Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas 10 IPA 1 akan menjelaskan materi tentang konsep integrasi nasional. Jangan lupa nonton sampai akhir ya. Minggu depan Pak Eri ngebahas tentang apa sih? Kayaknya sih bab 5. Emangnya bab 5 itu tentang apa? Kayaknya sih tentang integrasi nasional. Emang integrasi nasional itu apa sih? Ada yang tahu? Integrasi nasional adalah upaya yang dilakukan untuk mempersatukan atau menggabungkan perbedaan-perbedaan yang ada dalam kelompok sosial dan juga kelompok budaya di dalam satu wilayah, sehingga membentuk satu kesatuan yang harmonis dalam bentuk Bhinneka Tunggal Ika di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bentar. Ada apa? Tadi kalau bilang itu Bhinneka Tunggal Ika. Iya, Bhinneka Tunggal Ika. Emangnya Bhinneka Tunggal Ika itu apa ya? Ada yang tahu? Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka itu artinya beragam atau beraneka, tunggal itu artinya satu, dan ika adalah itu. Secara harfiah bisa dikatakan bahwa beraneka satu itu. Maknanya bisa dikatakan bahwa beraneka ragam tetapi tetap satu jua. Semboyan tersebut diambil dari kitab Sutasoma karangan Empu Tenggelar dalam masa kerajaan Majapahit. Secara politis, integrasi nasional berarti penyatuan berbagai kelompok sosial dan budaya dalam kesatuan wilayah nasional yang membentuk identitas nasional. Secara antropologis, integrasi nasional berarti suatu proses penyesuaian di antara unsur-unsur kebudayaan yang berbeda, sehingga mencapai suatu keserasian fungsi dalam kehidupan masyarakat. Tadi siapa saja ya para ahli yang berpendapat tentang integrasi nasional? Berikut adalah pendapat para ahli tentang integrasi nasional. Menurut Howard Wiggins, integrasi bangsa berarti penyatuan bagian yang berbeda-beda dari suatu masyarakat menjadi suatu keseluruhan yang lebih utuh, atau memadukan masyarakat-masyarakat kecil yang jumlahnya banyak menjadi satu kesatuan bangsa. Integrasi nasional menurut Mayor Winner adalah integrasi yang menunjuk pada proses penyatuan dari berbagai kelompok sosial dan budaya dalam rangka pembentukan suatu identitas negara. Integrasi nasional biasanya mengandalkan satu masyarakat secara etnis majemuk dan setiap kelompok masyarakat memiliki bahasa dan sifat-sifat kebudayaan yang berbeda-beda. Menurut Dr. Nazaruddin Syamsuddin, integrasi adalah penyatuan suatu bangsa yang mencakup berbagai aspek kehidupan, baik sosial, budaya, politik, dan ekonomi. Integrasi juga meliputi aspek vertikal dan horizontal. Integrasi nasional menurut J. Sujatijiwandono, yaitu sebagai cara bagaimana kelestarian persatuan nasional dalam arti luas dapat didamaikan dengan hak menentukan nasib sendiri. Hak tersebut perlu dibatasi pada suatu taraf tertentu. Bisa tidak, persatuan nasional akan dibahayakan. Dari pengertian tersebut, dapat kita simpulkan bahwa integrasi nasional bangsa Indonesia berarti hasrat dan kesadaran untuk bersatu sebagai suatu bangsa menjadi satu kesatuan bangsa yang resmi dan
direalisasikan dalam kesepakatan atau konsensus nasional melalui Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Bagaimana sih agar integrasi berhasil dilakukan di suatu negara? Syarat integrasi. Syarat keberhasilan terjadinya integrasi di suatu negara adalah sebagai berikut. Yang pertama, anggota-anggota masyarakatnya telah mampu untuk saling memenuhi kebutuhan antar satu sama lain. Yang kedua, terjadinya kesepakatan antara norma-norma dan nilai sosial yang dijadikan sebagai pedoman. Yang ketiga, norma-norma dan nilai sosial itu dijadikan aturan baku dalam melaksanakan proses integrasi nasional. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 disebut bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Apakah kalian bisa membedakan mana hak dan kewajiban sebagai warga negara yang baik? Jangan sampai menyalahgunakan hak karena akan banyak sekali orang yang bisa sewenang-wenang melakukan sesuatu hal yang bisa merugikan orang lain. Itu pula dengan orang yang berusaha menghindar dari kewajibannya sebagai warga negara. Ini adalah contoh yang dapat merugikan masyarakat maupun pemerintah. Pelanggaran hak orang akan menyebabkan terjadinya disintegrasi sehingga orang yang haknya dilanggar kemungkinan tidak akan menjalankan kewajibannya sebagaimana mestinya. Kalian tahu nggak sih kasus korupsi yang kemarin ada di TV? Gak tahu tuh. Iya, nggak dengar juga. Kalian tahu nggak kalau misalkan kasus korupsi adalah salah satu perilaku menyalahgunakan hak seseorang? Apalagi yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan, tentu banyak merugikan pihak, terutama masyarakat. Keseimbangan dalam melakukan hak dan kewajiban harus dilakukan. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi kesalahpahaman sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain maupun diri sendiri. Misalnya, pertumbuhan pembangunan infrastruktur di satu daerah dengan daerah lainnya harus sama. Jika berbeda, akan terjadi kecemburuan dan terganggunya integrasi nasional. Dengan demikian, sangat penting integrasi nasional bagi pembangunan bangsa dalam masyarakat yang berbeda-beda. Setiap warga negara harus mampu memahami banyaknya perbedaan yang ada di Indonesia ini, seperti etnik, agama, suku, ras, budaya, dan juga bahasa. Tetapi, banyaknya perbedaan ini jangan sampai menjadikan terjadinya disintegrasi. Kita harus mampu memahami hak dan kewajiban sebagaimana mestinya di dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu kewajiban sebagai warga negara adalah menjaga integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Saat ini, negara Indonesia tidak dalam keadaan perang, tetapi negara menuntut kita sebagai warga negara untuk ikut serta menjaga integrasi nasional. Kami dari kelompok 2 akan mendatang akan bertambah dan berdatang. Mau apa pada sama sih? Satu, gak itu. Tentang Bhinneka Tunggal Ika terdiri. Ih, salah lawak. Jadi, kasus korupsi dapat menyebabkan gangguan pencernaan. Kalian tahu nggak sih? Apa yo? Nggak tahu lupa. Tuh, mau Ayo. Terima kasih untuk kalian yang telah menonton video ini sampai akhir. Kurang dan lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.